Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan Google Suite for Education, Simplify Work with Collaboration, Efficiency, and Good Organization using Google Suite. Oke, Bapak Ibu, kita let's get started. Baik Bapak Ibu, kita menggunakan Google sebagai pelayanan yang ada di sekolah. Empowering Google Tools for Education. Selain untuk pendidikan Bapak Ibu, Google juga bisa kita gunakan untuk menunjang pekerjaan kita di lembaga atau di sekolah sebagai karyawan. Knowing Google Suite. Bapak Ibu, kita perlu ketahui dulu bahwasanya Google menyediakan seperangkat alat kantor Office dari Google yang memberikan dukungan untuk pekerjaan kita. Dan di sini saya coba akan memberikan berbagi tutorial seputar alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga publikasi. Misalkan kita bekerja sebagai TU, kemudian kita ingin membagikan file kita supaya nanti di kemudian hari bisa kita akses, bisa juga orang akses. Artinya kita sebelum membuat file atau sebelum kita mengupload file, kita tahu tujuannya terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah tahu tujuannya untuk nanti ke depan supaya mempermudah kita dan tim kita, maka kita perlu tempatkan itu di Google Drive. Atau misalkan seperti ini, kita ingin meeting di kemudian hari supaya orang-orang bisa ternotifikasi sebelumnya, kita bisa gunakan Google Calendar di setting untuk rapat dengan notifikasi yang nanti kita akan berkolaborasi di akun G Suite kita dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari Google Suite. Banyak banget hal-hal yang bisa kita gunakan. Baik Bapak Ibu, di sini ada email Google Suite. Kita tahu bahwasanya kita memiliki email dengan domain atau dengan email sesuai dengan instansi kita, diandidaktika.sch.id. Email inilah yang sebenarnya menjadi sebuah email yang resmi suatu organisasi. Ketika ada organisasi ingin menawarkan sesuatu, ingin bekerja sama, ingin memiliki jasa layanan, tapi dia masih menggunakan Gmail yang biasa yang bisa dibikin oleh setiap orang, maka ini tentu bisa memperendah kredibilitas. Tapi kalau kita menggunakan akun G Suite dengan custom domain dan pendaftarannya pun cukup panjang dan cukup sulit, maka ini dipastikan email ini adalah valid ya. Jadi perbedaannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk instansi kita gunain domain. Nah, di akun G Suite ini Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita bisa mengatur memanajemen instansi kita dengan account ini. Kan kita punya aturan semua wajib menggunakan account Diandidaktika di komputer sekolah ketika bekerja, dan kita bisa juga memberikan informasi melalui Google Chat atau melalui email. Kita langsung bisa ngeblast untuk di satu organisasi kita. Nah, itu fungsi dari email. Masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di Google Chrome itu ada namanya Google Apps. Tandanya itu adalah icon 9 seperti ini. Jadi Bapak Ibu letaknya ini ada di sebelah atas kanan. Nah, Google Apps ini kalau kita klik nanti akan berisi aplikasi-aplikasi yang siap kita gunakan. Untuk yang pertama kita akan coba explore Google Chat, yaitu salah satu aplikasi Google untuk kita berkomunikasi. Keuntungan dari kita menggunakan aplikasi Google Chat ini yaitu cloud storage atau cloud file. Jadi upload file yang kita kirim melalui aplikasi ini, dia akan tersimpan secara cloud tanpa membebani aplikasi atau tanpa membebani handphone kita. Kita tahu kita punya WhatsApp untuk komunikasi keseharian, bahkan mungkin itu menjadi kebutuhan utama kita gitu ya. Tapi sebaiknya kita perlu memisahkan antara komunikasi yang secara umum dengan komunikasi yang secara pekerjaan. Supaya apa? Satu, kalau kita fokus ke pekerjaan, maka kita tidak perlu mencari-cari dengan effort yang berlebih. Jadi kita effortless kalau kita menggunakan Google Chat. Misalkan kita chat untuk divisi A, kita berkirim pesan di situ, berkirim file di situ, berkirim folder di situ. Nah, itu akan mudah dicari tanpa perlu kita scroll terlalu banyak. Dan kita biasanya kalau chattingan itu sudah banyak bertahun-tahun, kita pengen cari file-file kita sebelumnya, itu agak lama ya. Karena load dulu mencari apakah ada di lokal handphone kita, apakah ada di komputer kita. Oh, ternyata nggak ada, ya zonk. Tapi kalau kita menggunakan Google Chat, kita upload suatu folder atau suatu file, nah itu akan ada di Drive Bapak Ibu. Jadi kemudian hari kita mau cari itu lebih gampang. Dan juga tentunya kalau kita menggunakan ini kan untuk pekerjaan, kita lebih mudah mencarinya. Misalkan email by email atau gitu direct message atau message ke teman kita atau kita punya grup, nah itu lebih gampang karena di Google Chat ini nanti kita akan melihat yang namanya pengelompokan di menu paling kiri ya. Kalau kita mau chat seseorang nanti ada kelompok untuk chat dan untuk chattingan dalam bentuk grup
Di situ ada khusus untuk grup. Kurang lebih seperti itu. Dan aplikasi ini Bapak Ibu terintegrasi dengan Google App lainnya. Seperti Google Drive untuk penyimpanan, Google Meet untuk online meeting, Gmail, dan kalender. Baik, langsung aja kita praktek ya. Untuk materi kali ini kita coba akan akses Google Chat melalui Google Chrome, kemudian berkirim pesan, kemudian membuat grup sesuai dengan device masing-masing, kemudian mengatur notifikasi dan fitur-fitur lainnya yang nanti kita coba bahas. Oke, kita akan mulai. Spirit of Learning. Baik, di sini saya sudah membuka Google Chrome. Jadi Bapak Ibu, di sini ada namanya akun kita, akun Google kita. Kalau Bapak Ibu di sini yang paling atas ini bukan akun diandidaktika.sc.id, maka Bapak Ibu perlu memilihnya dulu. Klik nah seperti ini. Nah, nanti di paling atas itu adalah akun yang kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, yang paling sekarang kita membuka Google Drive ya. Kalau kita mau buka Google Drive-nya akun Diandaktika misalkan yang ini. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu pastikan buka Chrome, kemudian login ke sini ya, ke sini login. Sini kalau Bapak Ibu ada file atau ada akun lainnya, Bapak Ibu bisa tambah add another account. Atau Bapak Ibu juga bisa buka Gmail, kemudian Bapak Ibu login, masukkan email dan password yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, ini adalah proses kita memasukkan akun kita ke dalam Google Chrome. Kalau sudah Bapak Ibu sudah masuk, sudah Gmailnya sudah terhubung, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Di sini ada namanya tadi ya Google Apps dengan titik 9 seperti ini. Jadi fungsinya dari titik 9 ini untuk akun kita yang ada di Google Chrome ini untuk kita ganti-ganti aplikasi ya. Jadi di sini udah tersedia Gmail, Google Drive, Classroom dan lain sebagainya. Nah, kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai karyawan. Oke, karena kita akan bahas mengenai Google Chat, Bapak Ibu tinggal klik icon Google Apps-nya, kemudian kita pilih chat. Nah, seperti ini. Dan kita tunggu. Nah, inilah tampilan Google Chat. Kita coba bahas dulu ya dari tampilannya terlebih dahulu. Yang pertama, di bagian paling atas ini ada logo chat, ada search bar untuk kita nyari chattingan kita ketika memang sudah terlalu banyak chattingannya. Kemudian ada aktif, di sini ada untuk status sih, ini nggak perlu kita ubah-ubah. Kemudian ini untuk bantuan, ini kita juga skip aja. Kemudian di sini ada ada icon gear atau setting. Fungsinya ini untuk mengaktifkan notifikasi ketika kita ada di komputer ya, supaya nanti kalau ada yang ngirim pesan itu ada muncul notifikasi di sebelah kanan bawah ya biasanya kalau kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ini notification soundnya ini Bapak Ibu bisa pilih ya, misalkan nah ini ya ini untuk ganti notifikasi yang masuk. Oke, kalau lebih seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya kita nggak perlu otak-atik, cukup ini aja. Kalau kita mau ingin ada notifikasinya secara default atau secara bawaan ini udah on ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, kita explore lagi. Oke, di sebelah sini, sebelah kiri ini ada tombol New Chat. Kalau kita melihat di Google Apps, kemudian kita buka misalkan di Google Drive, ini sama ya, tata letak, layout, pattern dari tampilan UI Google itu seperti ini, sama. Kalau di Drive itu kita klik New akan muncul seperti ini. Kalau di Google Chat ini sama. Kalau kita klik akan muncul beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, seperti alat komunikasi lainnya, kita bisa direct message ke rekan kita. Nah, kalau di Google Chat ini ternyata ada beberapa fitur yang nggak ada di tempat lain. Misalkan kita mau ngechat langsung ke 3 orang dengan pesan yang sama, itu bisa kita gunain Google Chat. Kita coba dulu direct message ke 1 orang dulu ya Bapak Ibu. Misalkan di sini kita harus memasukkan email ya. Jadi kalau kita mau berkirim pesan ke rekan kerja kita harus tahu email dia. Makanya kita coba ingat-ingat misalkan ke Kibar ya, Kibar Wibawa. Nah, udah ketahuan. Kita langsung start chat. Nah, langsung kita bikin chattingan di sini. Misalkan, hai. Contoh chat. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk direct message. Ada juga Bapak Ibu, kalau kita pengen berkirim pesan yang sama, ngeblas pesan ke beberapa orang, Bapak Ibu sama ya, masukkan email
Kibar di bawah. Kemudian pilih lagi misalkan Bu Rosida, kemudian pilih lagi ke Bu Ratna. Kemudian Kibar, misalkan ke Rosida, misalkan lagi ke Pak Rahmat. Nah, kita bisa berkirim pesan langsung ke 3 orang ini. Kita langsung start chat. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk ke Pak Kibar, Bu Ida, dan Pak Rahmat. Kemudian langsung kita chat tes. Nanti ini akan muncul ke 3 orang tadi atau kita kirim ke 3 email tadi ya. Nah, ini untuk cara berkirim pesan by mail ya. Bisa one, bisa more people. Jadi bisa satu, bisa lebih dari satu. Ini untuk berkirim pesan. Selanjutnya di sini ada fitur create the space. Jadi sini Bapak Ibu, kalau di WhatsApp itu ada grup, kalau di Google Chat itu grupnya namanya space ya. Kalau kita mau bikin grup, ini langsung aja bikin namanya grup Bagum, bisa seperti ini. Kemudian, nah di sini saya tidak coba create, tapi saya akan coba jelaskan. Nah di sini Bapak Ibu bisa create sebuah grup, namanya apa, ikonnya mau apa, misalkan. Kemudian di sini what is this space for? Jadi untuk apa nih grup ini gitu ya Bapak Ibu. Nah kita bisa mengoptimize grup ini sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita mau bikin grup memang untuk percakapan, kolaborasi, Bapak Ibu bisa pilih atau di sini udah defaultnya bawaannya adalah collaboration. Tapi jika Bapak Ibu ingin grupnya hanya untuk sebuah pengumuman, Bapak Ibu bisa checklist yang announcements. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke collaboration. Kemudian di bawahnya itu ada namanya access settings. Ya, ini bertujuan untuk ini. Di sini ada 2 pengaturan, ada private dan ada GS. Kalau kita nggak apa-apain, dia secara default private ya. Jadi hanya orang-orang yang kita tambahkan dan grup yang dapat join. Kemudian kalau kita ganti GS, berarti setiap orang nanti bisa masuk ke grup ini. Ya, nanti akan ada linknya. Baru Bapak Ibu create space. Kita pilih settingannya seperti ini aja. Kalau untuk masing-masing divisi, BU, TU, atau mungkin bagian keuangan, kasih nama, kasih icon. Selebihnya ini bawaan, kemudian pilih yang GS. Siapa tahu nanti kemudian hari ada penambahan employee atau pegawai, kita bisa masukkan. Kemudian kita create. Setelah kita create, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, di bagian space. Ini adalah grup-grup yang udah kita buat. Kalau yang direct message, ini adalah message atau pesan kita ke antar teman, ke beberapa teman. Tapi kalau grup ini di sini. Jadi udah dikelompokkan, ini memudahkan kita ya. Kalau di WhatsApp ya yang terbaru, entah itu direct message atau grup, yang terbaru ya itu gitu kan. Tapi kalau di Google Chat ini langsung terkelompokkan, ini memudahkan kita. Oke, tadi untuk bagian new chat ini kita udah buat space baru. Kita juga bisa cari grup-grup. Ya ini ya, ada Bagum, Dede Bagum, ada Bagum Oce. Jadi grup-grup yang ada di satu organisasi kita atau grup-grup yang menggunakan akun G Suite kita bisa cari di sini. Kita bisa lihat ya, kita coba lihat preview. Nah, ini kita bisa cari ya seperti ini. Ini public ya, jadi kita bisa melihat nih. Kita juga bisa ngatur supaya tidak public supaya nanti tidak bisa dibaca ya. Nah, sebelum join, oke seperti ini. Nah ini untuk nyari grup-grup yang ada di kita. Selanjutnya, oke tadi kita buat grup, mungkin kita bisa klik ulang, create space. Jadi Bapak Ibu untuk bikin grup yang memang private ya, nggak boleh dilihat, kita private aja gitu ya. Atau ketika sudah kita buat dia public, kita bisa coba atur di sini ya. Kita masuk ke grupnya, kemudian coba kita
ke sini ke dalam. Kemudian kita setting grupnya itu ada di mana ya? Space setting. Nah, kita bisa ganti ya aksesnya dari semua GS atau semua yang punya email GS itu bisa mengetahui kita atau nyari kita, bisa melihat dan bisa join. Nah, ini kita bisa ganti nih jadi private supaya nggak bisa dilihat dong percakapan, misalkan ada yang penting di grup kita nggak boleh dilihat oleh grup-grup lain gitu kan. Kita ganti menjadi private. Jadi hanya orang-orang atau grup yang kita tambahkan yang bisa melihat dan mengaksesnya. Nah, ini seperti ini langsung ya automatic save. Jadi kita nggak perlu save. Permission, nah di sini permission ya. Kita masuk ke settingan dari grup ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya ulang lagi, jadi kalau grup yang udah kita buat ternyata public, kita pengen dia menjadi private supaya nggak bisa dilihat ketika orang mau browse space, maka kita perlu setting di sini. Ke bagian space, cari grupnya, kemudian kita bisa pilih di sini ya. Di sini dibuka dulu grupnya. Kemudian di sini, kemudian kita space setting. Nah, kemudian aksesnya Bapak Ibu bisa ganti menjadi private. Who can manage member and group? All member atau space manager aja? Space manager aja ya. Oke. Berarti kita yang membuat grup. Kemudian external membership setting can only be selected when a space is created. Nah, ini dari awal ya. Kalau memang kita mau ganti GS. Enggak juga ya. Oke, kita private aja. Space manager. Ini pengaturannya kok mati, nanti kita coba lihat di pengaturannya. Kemudian ada izin, permission. Siapa aja yang bisa memodifikasi all member, manager only ya, semuanya manager nih. Siapa yang bisa memodifikasi space detail, manager atau orang yang membuat grup atau mungkin kepala dari grup. Kemudian turn history on or off. Nah, ini all member aja kalau memang nanti bisa melihat history, bisa melihat sebelumnya. Kemudian use at all bisa nih, kalau kita mau mention ya kita kasih akses ke semua. Supaya kalau di grup itu ada yang mention satu karyawan ke karyawan lain itu bisa. Kemudian manage apps ini nggak aktif. Manage webhook ini manager only. Oke, permission untuk email. Confirm. Oh, ini kita perlu save dulu, save. Oh iya, ini ada save-nya, bukan automatic save ya. Kemudian oke, email ini udah, permission udah. Nah, ini untuk space detail, Bapak Ibu bisa ganti ya namanya, ganti ikonnya, deskripsinya, aturan dari grup ini harus apa aja, ini kita perlu cantumkan. Kemudian apps and integration, jadi di Google Chat ini kita bisa nambahin misalkan ada suatu library atau extension yang memudahkan kita gitu ya. Misalkan mungkin membuat polling atau membuat apa gitu kan. Kita bisa cari plugin untuk kita tempelkan di Google Chat kita. Tapi ini nanti aja. Oke, ini seputar mengenai group setting. Nah, ini kita udah coba bikin grupnya. Bapak Ibu bisa mengupload beberapa fitur ya. Atau beberapa file dari Google Drive dan dari komputer. Yang pertama, Bapak Ibu kalau udah buat grup, Bapak Ibu akan seperti ini ya, kosongan. Bapak Ibu bisa share file. Nanti akan muncul pop up atau layar seperti ini. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu bisa memilih nih. Yang pertama ada recent, ini file-file yang ada di drive kita ya. Kemudian kalau mau upload file dari komputer dan langsung ke save di drive, kita bisa browse, pilih filenya. Dan kalau kita mau ke Google Drive kita ganti ke tab My Drive, Bapak Ibu bisa kirim filenya atau satu foldernya. Nah, ini kalau share drive berarti yang drive yang bersama. Kalau kita mau kirim file yang kekirim ke email kita dari orang lain, ini bisa cari di sini. Kalau kita mau cari
file yang penting, cari di bagian Start dan Komputer. Nah, ini untuk yang upload file dari fitur share file ini. Kemudian ini add member, untuk nambahin member, cari aja email, add. Kemudian ini untuk tugas, misalkan kita mau buat tugas untuk satu grup kita, ya, kita kembali lagi. Kita bisa gunain, ya. Selain dari sini untuk share file, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanda plus, sama kayak di WhatsApp ya. Kita bisa kirim file, ini sama kayak yang di sini. Kita bisa bikin kalender invitation ya. Kita bisa buat dari Google Calendar yang nggak usah kita lompat ke Google Calendar, tapi langsung dari aplikasi Google Chat ini. Kasih misalkan rapat tanggal berapa, jam berapa, online meeting atau hanya sebuah announcement aja, maka kita bisa save and share dan close. Nah, nanti akan ke share di chat sini. Kemudian di sini ada untuk membuat file. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin buat file bisa di sini. Tapi ketika kita mau langsung share di grup, ya udah kita bikin di sini juga bisa. Selanjutnya di sini ini sama ya kayak fitur-fitur chat lainnya, bisa untuk nebalin, miringin, kasih emoticon. Kemudian mau upload langsung nih, di sini ada fitur untuk upload dari komputer ya. Kalau tadi harus masuk dulu ke layar Google Drive. Kalau ini Bapak Ibu bisa langsung ke komputer ya. Cari filenya, kirim. Mau kirim voice message atau video message juga bisa. Oke, mau kirim video meeting atau Google Meet ini juga bisa. Ini terkait dari kita chattingan di Google Chat ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Yang terpenting penggunaan Google Chat ini memang perlu diorganisasi dari masing-masing divisi. Sekiranya kita pengen ngatur atau memisahkan pekerjaan dengan komunikasi harian atau komunikasi kita yang campur baur, Bapak Ibu udah saatnya pilih Google Chat untuk site dari WhatsApp. Jadi Bapak Ibu kalau dari pimpinan mengarahkan kita pakai Google Chat untuk komunikasi dan kolaborasi di pekerjaan, ya sudah Bapak Ibu akses saja setiap pagi Google Chat-nya untuk kita bisa melihat pengumuman dari pimpinan atau arahan dari pimpinan, atau kita mau share file-file atau tugas. Nah, itu bisa kita gunakan Google Chat untuk bagian kita atau untuk pekerjaan kita. Jadi kalau menurut saya Google Chat ini memudahkan, juga fitur-fiturnya simple ya, nggak terlalu banyak, tapi bagus untuk kita gunakan dalam pekerjaan. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, kalau kita chat, contoh chat ini bisa kita edit tanpa perlu kita copy dulu, edit di luar dulu, kirim lagi. Nah, ini langsung bisa contoh chat ini, update. Nah, langsung ke update tanpa perlu kita hapus, tanpa perlu kita copy ke tempat lain, kita update, kita kirim lagi. Itu cukup efisien ya. Baik Bapak Ibu, demikian. Bapak Ibu bisa putar ulang videonya jika memang terlalu cepat dan bisa dipraktekkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial Google Suite selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.